Hai, selamat datang di channel Langau Viral, tempat kumpulnya pecinta sepak bola. Biar gak ketinggalan berita bola, subscribe sekarang. Fans MU wajib subscribe. Aktik Carrick buntu, MU gagal tembus blok rendah West Ham. MU kembali diuji, dan kali ini ujian itu datang dari tim yang bermain sangat pragmatis, sabar, dan disiplin. Bertandang ke kandang West Ham, pasukan Michael Carrick memang tampil dominan di atas kertas. Namun di balik 65% penguasaan bola, tersimpan satu masalah besar. Penguasaan tanpa ancaman nyata. West Ham tidak panik. Mereka tidak tergoda menekan tinggi. Mereka justru mengundang MU menguasai bola, lalu menjebak permainan setan merah dalam pola yang berulang dan mudah dibaca. Jebakan penguasaan bola. Carrick datang dengan pendekatan proaktif. MU mengalirkan bola dari kaki ke kaki, memutar permainan dari kiri ke kanan, mencoba membuka ruang. Tapi West Ham sudah siap. Dengan formasi 5-4-1 super rapat, mereka menciptakan apa yang disebut analis sebagai labirin umpan. MU boleh menguasai bola, tapi hanya di area yang tidak berbahaya. Setiap jalur ke kotak penalti ditutup, setiap umpan terobosan dipatahkan, setiap progresi serangan berhenti sebelum benar-benar mengancam. Terlalu aman, terlalu sopan. Carrick memilih pendekatan bermain aman, mengontrol permainan, menghindari resiko berlebihan. Namun di laga ini pendekatan tersebut justru menjadi bumerang. MU memang mengendalikan bola, tapi gagal mengendalikan bahaya. Tidak ada ledakan, tidak ada momen chaos di kotak penalti lawan. Semua terlalu rapi, terlalu bisa ditebak. Terlambat beradaptasi. Kesalahan paling krusial datang dari sisi timing. Carrick terlalu lama percaya pada formula lama, padahal pertandingan ini menuntut fisik, duel udara, dan keberanian bermain direct. Masuknya Benjamin Sesko di menit ke-69 menjadi sorotan, karena justru tipe pemain seperti Sesko lah yang dibutuhkan sejak awal. Bukan sebagai rencana cadangan, tapi sebagai solusi utama menghadapi back-back tinggi dan keras West Ham. Lengah di saat krusial. Di tengah dominasi penguasaan bola, MU justru lengah saat bertahan. West Ham tidak butuh rangkaian umpan rumit, cukup 1-2 umpan panjang yang sederhana dan pertahanan MU goyah. Gol dari Jarrod Bowen dan Thomas Soucek menjadi bukti bahwa dominasi tanpa fokus bisa berujung fatal. Kesimpulan besar. Kekalahan ini bukan soal kualitas individu, ini soal fleksibilitas taktik. Michael Carrick perlu belajar bahwa tidak semua pertandingan bisa dimenangkan dengan cara yang sama. Tim dengan blok rendah menuntut solusi berbeda, lebih direct, lebih fisikal, lebih berani. Jika tidak, dominasi hanya akan menjadi statistik kosong. Wah, krisis kehadiran di kotak penalti. Masalah terbesar MU malam itu bukan kreativitas, melainkan kehadiran. Ironisnya, pemain yang paling sering berada di posisi tertinggi saat duel udara justru Casemiro, seorang gelandang bertahan. Fakta ini menunjukkan satu hal yang sangat jelas, yaitu MU kekurangan penyerang yang benar-benar mengisi kotak penalti. Tidak ada target man sejak awal, tidak ada ancaman fisik yang membuat back West Ham kerepotan. Akibatnya, crossing dan bola kedua menjadi sia-sia. Blok rendah, musuh taktik Carrick. Perlu diakui, taktik Carrick sejauh ini sukses besar saat menghadapi tim yang bermain terbuka, transisi cepat, pergerakan dinamis, eksploitasi ruang. Namun West Ham tidak memberikan itu semua. Mereka bermain blok rendah, tempo rendah, dan sangat disiplin. Mereka mengganggu ritme MU sedikit demi sedikit. Dan saat tempo mati, ide-ide Carrick ikut mati. MU masih dalam proses. Carrick masih belajar. Dan kekalahan ini bisa menjadi pelajaran mahal atau kesalahan yang terulang. Pertanyaannya sekarang, apakah Carrick akan beradaptasi atau tetap terjebak pada filosofi lama? Kita tunggu jawabannya di laga berikutnya. Karena di Premier League, yang lambat beradaptasi akan ditinggalkan. Sebelum kita tutup videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share ke sesama fans MU. Support Charlie biar terus konsisten bahas bola tanpa henti.